Kita mulai kah? Pukul 20:11. Oke, ingetan di rokol juga hasilnya. Bilangnya jamnya lewat lewat juga tentu oleh. Mulai kah? Mulai kah? Ya, silahkan Ustaz. Siap. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama ulun ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kawan-kawan dalam rangka kegiatan pengimbasan calon guru penggerak ya. Insya Allah nanti kami akan memberikan praktik baik ya, membagikan atau mengimbaskan praktik baik apa yang kami dapatkan pada program calon guru penggerak. Harapannya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti kita sama-sama bisa menerapkan di sekolah kita, kemudian bisa kedepannya akan berdampak lebih baik terhadap proses kegiatan belajar mengajar dan juga akan berdampak baik kepada para murid-murid kita. Insya Allah hari ini kita akan menyampaikan materi, ada 3 sesi, 3 pemateri yang masing-masing nanti setiap orang ada 2 materi yang akan disampaikan. Mungkin yang pertama nanti akan disampaikan oleh saudara kita Bapak Ahmad Saini. Oh, Bapak lah, kita nyebutnya Bapak di sini. Kemudian ada Ibu Cahayanti, kemudian ulun sendiri Bapak Mahyuni. Baik, untuk memulai kegiatan kita, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekali lagi mudah-mudahan harapannya apa yang kita sampaikan ini akan membawa kebaikan bagi kita semua. Untuk pemateri pertama, mungkin kita persilakan kepada Bapak Ahmad Saini, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Mahyuni atas kesempatannya untuk sesi diseminasi kita ya kan, atau pengimbasan kepada kawan-kawan kita, kepada rekan sejawat kita di SMA SMK Terpadu Ukhuwah Banjarmasin. Nah, alangkah lebih baiknya kawan-kawan semua, Bapak Ibu semuanya ya kan, bisa untuk menghidupkan kameranya semuanya agar lebih enak lah ya kan antara kita semua. Baik, waktu kita insya Allah 1 jam ke depan, yang mana ini akan membahas mengenai disiplin positif, tema besarnya. Namun bagaimana menumbuhkan budaya ini di sekolah kita. Baik, mulai saja. Untuk disiplin positif dan kebajikan universal. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dapat membantu menciptakan lingkungan positif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam presentasi ini kita akan menjelaskan konsep dan menghadirkan contoh penerapannya. Jadi ini merupakan suatu penanganan baru ya kan terhadap siswa-siswa kita di SMS Terpadu Ukhuwah dari program atau dari kurikulum Merdeka atau melalui program guru penggerak. Yeah. Next. Nah, ini strategi dan prinsipnya. Yang pertama mengenai definisi dan tujuannya. Disiplin positif adalah metode mengajar yang memberikan tanggung jawab kepada anak untuk memperbaiki perilakunya dan mengembangkan
keterampilan sosial bersama. Tujuan utamanya adalah membantu anak belajar dengan cara yang aman dan positif. Nah, jadi kepala sekolah kita juga menekankan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada siswa-siswa kita. Jadi membuat kondisi lingkungan sekolah kita itu ada dua kosakata yang selalu diulang-ulang oleh kepala sekolah kita, yakni merasa aman dan nyaman. Mungkin Bobohan Pian ini kelahiran berapa lah? Tahun berapa? Rata-rata 2000 kayaknya lah. Ustadz, jadi Ustadz Hamzah. Bulan 2010. Kalahnya bulan 2010. Kalau dulu kan kata 90-an tuh ya kan. Nah, pembelajaran bahari itu ya kalau mungkin di bawah 90 lagi ya kan, yang bahari itu dulu itu sistem hukuman ya kan. Sistem diktator atau sistem paikat ya kan. Nah, jadi kalau salah sedikit langsung dihambat ya kan, salah sedikit digantung gurunya dan seterusnya lah, ya kan, keras lah. Semakin kesini 90-an tersisa secara verbal. Nah itu yang merupakan menyisakan rasa tidak nyaman ya kan bagi siswa dengan perlakuan guru yang seperti itu. Walaupun ada perlunya juga yang kita selaku siswanya pada saat itu, kita biasa-biasa aja dulu ya kan, keras oleh guru-guru kita. Namun seiring perkembangan zaman ya ternyata perlakuan hal seperti itu harus segera dihilangkan dan mindset kita membuat kondisi lingkungan sekolah itu aman dan nyaman, bukan hanya pada saat pembelajaran, bukan hanya di kelas, tapi juga di luar kelas, karena ini juga berkaitan dengan kondisi emosional sosial dari anak-anak atau peserta didik. Jadi kita semuanya ada di sini tentunya walaupun secara tidak langsung mengajar di kelas, tapi karena pengajaran itu pada hakikatnya dimanapun kita berada itu adalah sebuah pengajaran, apalagi dalam dunia pendidikan. Semua itu berbicara ya kan, kalau kita ikut pelatihan dulu bahari lah ya kan, semua berbicara. Maksudnya adalah apa yang bertempel di dinding, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat programnya, itu sebenarnya adalah sedang berbicara atau sedang mengajar. Nah jadi itulah yang namanya pendidikan. Maka itu bagi ustaz saja atau kawan-kawan sekalian, walaupun tidak sedang mengajar, tapi pada hakikatnya pian sebenarnya adalah sedang mengajar ya kan, yakni melalui tindak tanduk kita ataupun melalui program-program kita. Nah, itu jadi kenapa penekanannya di sini aman dan nyaman. Jadi berkaitan dengan bagaimana pola kita dalam berinteraksi dengan siswa dengan paradigma yang baru ini. Yang kedua, strategi dan prinsip disiplin positif meliputi strategi seperti mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas aksinya, memberikan konsekuensi yang adil, dan memperbaiki hubungan antara anak dan orang dewasa jika terjadi konflik. Prinsipnya meliputi kepercayaan dan keterlibatan anak dan penggunaan model yang efektif. Jadi di sini yang namanya sifat tanggung jawab itu berarti dia memunculkan rasa tanggung jawab tadi, yang sebenarnya tanggung jawab itu muncul dari dalam diri ya kan, atau motivasi internal. Nah, inilah yang merupakan sebuah tantangan bagi kita ya kan, notabene guru-guru atau rekan-rekan di ukhuwah ini biasanya anak muda ya kan, yang progresif ya kan, yang selalu semangat ya kan, ingin membuat perubahan di sekolahan. Jikanya anak-anak itu lambat berubah, ya kita rubah ya kan. Nah tapi di sini kita diuji kesabaran kita, bahwasanya anak-anak ini benar-benar harus muncul kesadarannya untuk bertanggung jawab, yang dibimbing, dituntun oleh
guru-gurunya atau stakeholder atau siapapun yang terlibat dalam lingkungan di SMA Islam Terpadu Ukhuwah ini. Nah, jadi karena berhubungan dengan tanggung jawab tadi, ya kan memunculkan tanggung jawab ini, itulah nanti yang akan dibahas lebih dalam, lebih lanjut, bagaimana sih caranya untuk menuntun, mengarahkan dan memotivasi ya kan anak-anak supaya muncul rasa tanggung jawabnya tadi, muncul motivasi dalam dirinya tadi agar dia menjadi orang yang tergerak dan lebih kepada memahami nilai-nilai kenapa dia harus melakukan hal tersebut. Contoh umpamanya dalam hal keterlambatan, dia harus memahami nilai atau value dari orang yang tepat waktu itu sebenarnya apa hakikatnya, untuk apa ya kan, dia sendiri yang memahami atau mencari hal tersebut, kita hanya untuk memantik dan menuntunnya. Nah, ini yang perlu kesabaran dan tentu ada strategi atau teorinya dalam penerapan itu. Nah, jadi contoh penerapan disiplin positif di kehidupan sehari-hari termasuk meminta anak untuk membuat aturan mereka sendiri, memberikan alternatif yang positif untuk perilaku yang tidak diinginkan, dan memberikan pujian dan penghargaan ketika anak benar-benar melakukan hal yang baik. Jadi ini contoh penerapannya, karena tadi kata kuncinya di penerapan ini adalah tanggung jawab yang tegak lurus dengan motivasi internal, tegak lurus dengan pemahaman mereka ya kan. Jadi dari pemahaman ya al-fahmu, lalu dia bergerak sendiri dan menyadari sendiri bahwasanya yang harus semestinya dia lakukan itu yang seperti ini ya kan ya. Jadi aturan-aturan kalau misalnya di kelas ya bisalah ada menyepakati aturan kelas bersama. Kalau di sini paradigmanya dirubah, yakni keyakinan kelas. Jadi apa sih yang mau dijunjung, nilai-nilai kebaikan universal ya kan, misalnya saling menghargai ya kan. Nah, itu lalu mereka harus memahami sendiri saling menghargai itu mencakup perilaku yang seperti apa, misal ya kan tidak mengganggu orang lain ya kan, misalkan bertanggung jawab dengan sampahnya sendiri, jadi menghargai kepada yang piket dan seterusnya. Nah, baik, lanjut. Next. Halo? Adapun di sini nilai-nilai kebajikan universalnya tadi, pengertian dan pentingnya. Nilai-nilai kebajikan universal seperti kejujuran, integritas dalam persaudaraan adalah prinsip-prinsip moral yang penting untuk diterapkan kehidupan sehari-hari. Menerapkan nilai-nilai ini dapat membantu menjaga hubungan yang positif antara orang satu sama lain. Contohnya, nilai-nilai kebajikan universal yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari termasuk memberikan layanan sukarela, menunjukkan empati, dan menjaga lingkungan alam. Jadi yang itu sebenarnya muaranya adalah kemanusiaan ya kan, kemanusiaan. Jadi lalu berkembang, ada kejujuran, ada integritas ya kan, kedisiplinan, persaudaraan dan seterusnya. Baik, next. Lanjut. Ini teorinya dalam menerapkan tip ini. Jadi kita akan kalau konsekuensi itu konsekuensi logis lah bahasanya. Jika melakukan kesalahan ya cukup diminta untuk
memperbaiki apa kesalahannya dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi misalkan ada apa namanya siswa yang membuat apa namanya kerusakan lah ya kan pada hasil produk kawan, umpamanya ada gawian teman yang hasil kerajinan lalu dirusak ya kan, entah karena iri dengki. Nah lalu hukumannya bukannya dia suruh lari ke lapangan 10 kali ya kan supaya dia jera, supaya dia apa namanya Oke. puas, namun konsekuensinya harus berhubungan dengan apa yang menjadi kesalahannya. Jadi misalnya kesalahannya itu dia merusak kerajinan atau seni temannya, nah, dia tanggung jawabnya memperbaiki itu kembali ya kan, dan sembari juga diberikan nasihat ya kan, supaya kenapa, apa motif dibalik dia melakukan hal tersebut, supaya perilakunya itu tetap kita tindak dan kita luruskan, dan konsekuensinya dia bertanggung jawab untuk mengembalikan keadaan produk atau seni dari temannya tadi bagus seperti semula atau sedia kala. Yang kedua, teori motivasi penghargaan, yakni didasarkan pada ide bahwa hadiah atau penghargaan dapat memberikan insentif untuk melakukan tindakan yang diinginkan. Jadi ini apa namanya, seperti halnya kita memberikan penguatan kepada anak-anak agar mereka semangat untuk terus berada di jalur yang baik. Motivasi restitusi didasarkan pada ide bahwa memperbaiki kerusakan atau mengembalikan sesuatu yang hilang dapat membantu memperbaiki hubungan dan memberikan insentif untuk bertindak dengan lebih baik lagi. Jadi ini biasanya kan kalau orang tua atau orang yang lebih tua ketika apa namanya menindak ya kan atau menanyakan sesuatu, kesannya anak itu langsung di apa salah ya kan, atau ditunjuk ikam ini salah ya, ikam ini luput ya, kadang kena tadi ya kena menawa kawan, maksudnya tindakannya luput ya kan. Nah, sebenarnya bukan langsung untuk menjustifikasi atau menghukumi dia itu salah, tapi berusaha untuk apa namanya menstabilkan dulu lah ya kan, tidak langsung menghukumi dia posisinya, tapi menstabilkan posisinya dulu. Nah ini berkaitan dengan langkah-langkah institusi nantinya ya kan. Baik, selanjutnya nah ini keyakinan kelas, keyakinan kelas yang tadi dimana ini skupnya untuk kelas dan apa kosakata atau paradigmanya yang namanya aturan kelas itu lebih apa namanya lebih baik dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini maksudnya agar semua siswa benar-benar menjunjung tinggi atau apa memahami keyakinan, atau karena yang namanya keyakinan ini kan diyakini ya kan, dijalankan sepenuh hati. Tapi kalau aturan seolah-olah mereka itu di apa namanya dikerangkeng atau di apa istilahnya ditunjuki lah, ini jangan ini, jangan ini, jangan ini. Tapi kalau keyakinan kesannya agak lebih mendorong anak-anak untuk sama-sama yuk kita menjalankan apa yang sudah kita yakini ya kan, apa yang sudah kita nilai, yang sudah kita junjung. Misalnya masalah kejujuran ya kan, yuk kita sama-sama menjunjung tinggi atau meyakini yang namanya nilai tentang kejujuran. Dari kejujuran kita akan banyak teman, kita akan berintegritas dan sebagainya. Jadi ada diskusi tentang keyakinan kelas ini dibuat bersama siswa ya kan, seperti halnya aturan kelas dibuat bersama siswa. Tapi terkadang realitasnya untuk aturan kelas kita buat bersama siswa, tapi kesannya memang wali kelas ya kan sudah
ada di kantong sudah ya kan aturannya itu, dan anak harus menyepakatinya bagaimanapun caranya ya kan. Nah, kalau ini diusahakan mereka benar-benar untuk meyakini nilai-nilai kita. Nah, baik, selanjutnya Izin Ustadz, saya ini Ya. materi yang ini dan satu materi lagi itu di bagian ulun. sudah sampai. Baik, mungkin Jadi itu waktu ganggu. untuk apa namanya disiplin positif ini, yakni masalah apa namanya paradigma kita ya kan, karena di awal ini kan paradigma nih pemahaman bahwasanya dalam kita berinteraksi kepada siswa diharapkan teman-teman semuanya agar kita terkesan tidak langsung menjudge atau apa namanya ya menunjuk kepada muka siswa ini kena jangan sampai melakukan ini. Kita jadinya apa istilahnya lah ya, anak-anak itu kan biasanya kalau kita tanya saja pian tadi mah apa aja hanya betapun itu lu keadaan aja langsung kayak menepis, nah, seolah-olah mereka itu akan disalahkan. Karena paradigma berpikir siswa itu kan saat ini pada hari ini seperti itu. Nah, mudah-mudahan generasi-generasi berikutnya reaksi mereka ketika ditanyai oleh guru tuh tidak seperti itu, tidak memberer ya kan, atau menjaga jarak langsung kepada gurunya. Karena memang pendidikan kita selama ini atau cara kita selama ini dalam mengusut suatu masalah ya kan, mereka itu langsung dipersalahkan. Mungkin itu yang bisa belum sampaikan untuk sesi pertama ini, untuk sebuah paradigma kita tentang bagaimana berinteraksi dengan siswa dan apa itu disiplin positif. Baik, untuk selanjutnya ulun serahkan kepada Ustazah Dayanti, dipersilakan. Baik, sebelum masuk ke Ustazah Cahayanti, ke Ibu Ustazah Ibu Cahayanti, kira-kira dari pemaparan Pak Saini tadi ada yang mau ditanyakan kah dulu? Ada disiplin positif seperti itu? Mungkin ada kawan-kawan kita yang mau ditanyakan. Dipersilakan. Jadi tadi ada dua materi yang disampaikan lah, disiplin positif, kemudian kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal gitu. Sama teori motivasi setelah tadilah. Bonus, ada bonusnya tadi. Bonusnya. Hendaknya kada di-cut Ustazah Cahayanti sampai habis, Din. Janganlah. Baik kawan-kawan, ada yang mau ditanyakan nggak? Ustaz, Bapak Dedi mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada yang katakan Hamzah. Tadi kan saya ini ada membahas kalau anak-anak tuh ditanya dia bikin barrier, maksudnya langsung menghindar untuk ditanyakan. Bagaimana mengubah pola sikap mereka itu supaya kalau ditanya tuh menjawab seadanya, karena memang sebelumnya kalau memang itu melanggar ada konsekuensinya yang telah disepakati, dan itu biasanya langsung merasa dan langsung menghindar. Itu seperti apa untuk mereka tuh kayak jujur gitu dalam apa ketika ditanya. Mungkin itu Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz atas pertanyaannya. Mau langsung ditanggapi kah? Ustaz Saini, Pak Saini. Ya. Langsung aja biar fresh. Silakan. Baik, apa nih tadi? Ini kan apa historisnya kan pendidikan kita sebelumnya tadi, atau cara kita berinteraksi dengan siswa tadi, karena biasanya kita kalau kita mengendus suatu masalah ya kan, ya kita mencoba bertanya kepada siswa tersebut dan mereka langsung menunjukkan sikap counter atau barrier lah ya kan. Nah mungkin ini juga karena pengalaman mereka sebelumnya ya kan, ketika ada orang dewasa yang bertanya-tanya kepada mereka langsung apa namanya counter tadi. Nah itu tidak bisa dipersalahkan ya kan, karena sudah sifat manusiawi ya kan,
bahwasanya ada nanti materinya juga ada 5 kebutuhan manusia, bahwasanya dia ingin bertahan ya kan, survive ya, ingin bertahan survive dengan keadaan, ya tidak bisa dipersalahkan juga untuk kondisi merekanya. Nah, jadi bagaimana supaya ini ada counter, ada barrier, ya kita susah lah untuk hal seperti itu ya kan. Yang jelas yang penting dari kitanya yang bisa kita kondisikan, bahwasanya kita ingin merubah pandangan siswa itu, bahwasanya kita ini ingin bersikap terbuka ya kan terhadap kesalahan mereka, ya kan, bersikap terbuka terhadap kesalahan mereka dan berjiwa besar ya kan untuk memperbaiki apa yang menjadi salah, karena kita berpikirnya sama-sama semuanya bahwasanya manusia itu pasti ada yang salah khilaf ya kan. Hanya saja kalaunya salah khilaf terus-terusan ya kan, ya bukan manusia lagi ya kalau. Nah, jadi perlu diperbaiki. Jadi paradigma siswa kita harapkan juga untuk mereka bisa menyadari bahwasanya manusia itu harus terus dan terus belajar ya kan. Ya, kalau hadisnya itu sampai ke yang lahat lah ya. Jadi membuka diri juga untuk terus dan terus belajar. Mungkin kita dalam menerapkan disiplin positif ini nanti di kelas sekolah kita juga perlu membuka cara pandang siswa ya kan, atau mindset siswa ya kan dalam berpikir atau dalam pembelajaran, karena bersikap terbuka itu tidak mudah ya kan. Terlebih kalau bersikap terbuka terhadap pergaulan, wah itu anak-anak kita jagoannya kan. Kalau anak muda ya kan selalu welcome terhadap budaya apapun, tapi ketika berefleksi ya kan, ketika membuka diri untuk perbaikan, nah itu terkadang susah lah ya kan, kecuali memang hatinya yang bersih lah ya. Kalau yang mau membuka diri terhadap kesalahannya dan memperbaikinya, siapa sih yang tidak tersinggung ya kan ketika dia dibuka kesalahannya ya kan. Nah, itu pasti sakit lah ya. Kalau ibaratnya dokter itu membedah ya kan, dibukai badannya dan diperbaiki dan seterusnya, pasti sakit. Tapi itulah proses pendidikan. Mungkin itu tanggapannya, nanti juga akan relate dengan materi-materi selanjutnya. Okay. Mungkin ini perlu ditambahkan juga Ustadz, ini bagian yang dari teori motivasi dari Ustadz tadi. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi menghindari ketidaknyamanan resiko dan hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini ada sebenarnya ini juga 3 tahapan lah kalau istilah kita kan, orang dalam bertindak, orang dalam berperilaku itu ada 3 tingkatan ya kan. Kalau dalam bahasa agama ya ini keikhlasan. Ada orang taat agama kadang hendak masuk neraka ya kan karena sakit. Nah itu bolehlah ya kan, motivasinya silakan ya kan, menghindari ketidaknyamanan ya kan, supaya dia terus berada di jalan yang benar, kadang hendak ditakuni guru, kadang hendak disusahkan oleh guru, inya mengupati aturan. Tapi ada pula yang tingkatan kedua ya kan, dia tidak merasa takut, dia merasa enjoy saja, tapi dia ada motivasinya juga ya kan untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Ini mungkin kita tentu siapa sih yang tidak ingin mendapatkan imbalan ya kan, tentu manusia ingin semuanya dapat imbalan atau masuk surga lah ya kan. Nah cuman ini motivasi yang tingkatan kedua. Lalu ada tingkatan ketiga ya kan, yang tingkat keikhlasannya sudah luar biasa ya kan, dia tidak memandang surga neraka lagi ya kan, tapi dia memandang tidak ingin mendapatkan rahmatnya atau kasih sayang Allah SWT. Nah ini dia ingin menjadi diri dengan menjunjung nilai-nilai universal tadi, agar dia merasa dirinya nyaman. Misalnya dia meyakini bahwasanya
dia ingin membentuk integritas dirinya, ya kan, atau dia ingin membentuk image dirinya ini bahwasanya menjadi orang yang disiplin, orang yang tepat waktu, maka dia akan menjalani kehidupannya atau manajemen waktunya agar senantiasa tepat waktu, karena dia meyakini bahwasanya dengan tepat waktu tadi dia sedang membangun image dirinya sebagai orang yang berintegritas, ya kan, atau disiplin. Nah, itu kalau Nyalun maknai itu ada 3 tingkatan. Nah, kita ya kan saat ini menginginkan siswa itu sampai kepada kepercayaan dirinya dalam mencapai keyakinan universal tadi, ya kan, untuk bisa berintegritas, bisa jujur dan seterusnya. Nah, itu dulu sekiranya tanggapan Ulun lah. Kembalikan ke sih. Wah, baik, terima kasih. Masya Allah, ini jawabannya luar biasa, lengkap. Kita beri reaction, kawan-kawan, reaction. Ya, coba tekan di, kalau pakai HP ada titik 3 di samping, kita beri bebas lah, beri apa lah gitu lah, ya, beri reaction dong. Begaran gitu. Nah. Baik, terima kasih Pak Saini, Ustadz Saini atas tanggapannya luar biasa. Luar biasa sekali ya kawan-kawan ini, kalau kita biarkan saja mungkin 1 jam nanti akan habis oleh beliau. Oke, sekarang waktu menunjukkan kalau di rekaman kita ini sudah 30 menit lebih ya, baru 1 sesi, ini luar biasa. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau memang betul ya, disiplin positif, kemudian tadi ada yang tentang hukuman itu, mungkin ini akan relate, akan terhubung dengan materi yang akan disampaikan oleh Bu Cahayanti atau Ustazah Cahayanti. Baik, untuk mempersingkat waktu dipersilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kami bisa diberikan kesempatan untuk membagikan, mudah-mudahan ini hal-hal yang baik dan positif yang mungkin baru dalam tataran pemahaman atau teori, tapi mudah-mudahan nanti sama-sama kita bisa mengimplementasikannya, jadi sampai juga pada tahap penerapan. Kemudian dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Saini tadi mengenai 3 teori motivasi, menghindari hukuman, mendapatkan imbalan dan penghargaan, kemudian atau tadi ingin menghargai dirinya sebagai dasar dari motivasi seseorang, maka sebenarnya bukan bagian ulun, tapi ulun merasa ini perlu disampaikan untuk kita ketahui bersama, Ustadz dan Ustazah. Ini ada 3 penerapan biasanya yang kita lakukan, tapi mungkin penerapan yang ketiga ini hal yang baru, nanti akan banyak diperdalam oleh Ustadz Mahyuni. Nah, tadi di teori motivasi itu kan sudah disampaikan juga oleh Ustadz Saini. Jadi yang pertama itu menghindari hukuman. Biasanya kalau penanganan siswa yang melakukan pelanggaran itu pertama kali itu yang secara umum itu dengan adanya hukuman. Tapi kemudian karena sekarang kita sudah masuk di pembelajaran yang di lingkungan belajar yang lebih nyaman dan aman, itu biasanya hukuman ini sudah mulai kita tinggalkan. Kita beralih pada konsekuensi. Dan kita merasa sudah kayaknya itu yang paling baik untuk dilakukan. Tapi ternyata ada lagi yang kita bisa upayakan untuk penanganan siswa ketika mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran, yaitu restitusi. Nah, di sini ada perbedaannya. Kalau bisa yang kita lakukan itu adalah yang restitusi dan konsekuensi dalam penerapan disiplin. Karena ini nanti akan membawa siswa pada identitas sukses. Kalau bisa memang kita menghindari yang hukuman. Ini baik di sekolah maupun di asrama, tapi mungkin ulun sendiri menyadari penerapannya saat ini masih belum bisa sepenuhnya ke arah sana. Nah, ini barangkali untuk membuka sedikit wacana berpikir kita bagaimana perbandingannya antara penerapan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ustadz saja. Jadi
apakah kita masih akan menerapkan hukuman nih dalam menerapkan disiplin pada anak-anak, apalagi kalau kita sudah menyebut kata disiplin positif. Tapi apakah hukuman ini akan sepenuhnya kita tinggalkan juga? Apakah anak-anak kita bisa semuanya ditangani dengan restitusi? Itu masih, kalau ulun pribadi masih sebuah tanda tanya memang. Tapi setidaknya kita mengetahui dulu tentang hal ini. Ulun tidak akan banyak menjelaskan karena bukan part ulun di sini. Cuman sambil bisa disimak di presentasi ini. Ada tanggapankah dulu dari Ustazah mengenai perbedaan antara penerapan hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini? Kalau di asrama, apakah yang mana nih yang paling sering dilaksanakan, yang dilakukan? Apakah sudah ke restitusi? Sudah ada menerapkan restitusi? Kayaknya perlu apa pencerahan mungkin, apa itu restitusi, atau kawan sudah tahu mungkin? Dari contoh-contoh ini aja. Oh Antara ya, dan konsekuensi itu juga udah kelihatan bedanya. Oke, nanti bisa jadi bahan evaluasi. Inge, nanti karena memang bukan bagian ulun di sini, jadi ulun teruskan saja. Ulun hentikan yang presentasi ini lalu satu saja, tapi ini sekedar membuka wacana berpikir kita. Apakah sudah terlihat? Sudah saja, sudah. Baik. Jadi bagian ulun adalah menyampaikan tentang keyakinan kelas, menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Saini tadi mengenai budaya positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, dan teori motivasi. Nah, mungkin ini hal yang baru kita dengar, istilahnya keyakinan kelas. Nanti sama-sama kita akan mendalami apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas ini. Dan mungkin akan muncul pertanyaan, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas saja? Apa bedanya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau selama ini sudah ada peraturan kelas, buat apa keyakinan kelas? Nah, mungkin itu yang akan jadi pertanyaan. Sebelum nanti kita menjawab pertanyaan itu, ulun ada pertanyaan untuk Ustadz-Ustazah. Ada 2 pertanyaan di sini. Nanti mohon yang mau menjawab raise hand. Jadi akan ulun persilahkan untuk menjawab. Yang pertama, pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Satu saja yang mau jawab pertanyaan ini, boleh raise hand. Selain Ustadz Mahyuni, karena beliau hari ini narsum, salah satu narsum juga. Dari Musrif atau Musrifah, silakan. Silakan Ustadz Dedi, mau jawab pertanyaan yang mana, yang 1 atau 2? Izin menjawab yang pertama saja. Silakan Ustadz. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu dikarenakan salah satunya peraturan itu agar di masa depan atau seseorang tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, karena kita tidak bisa mengetahui masa depan apakah yang terjadi bila kita tidak menggunakan helm dan terjadi mungkin kecelakaan dan sebagainya, dan itu termasuk hal yang dirasa perlu menggunakan helm untuk mengamankan kepala
seorang pengendara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan di sana maka terbuatlah atau terpikirkanlah untuk memiliki peraturan tentang penggunaan helm. Mungkin itu jawaban Ulun. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz Dedi. Jadi untuk pengamanan ya Ustadz ya, agar pengendaranya lebih aman saat berkendara. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kalau tadi sudah dari Ustadz, mungkin Ustazah ada yang mau menjawab. Silahkan raise hand. Adakah Ustadz Mahyuni yang raise hand? Belum ada, belum. Oh belum. Ustazah ulun minta satu perwakilan untuk pertanyaan kedua. Yang pertama sudah dijawab. Ustazah Emi, silakan Ustazah Emi. Adakah beliau Ustazah Emi? Atau Ustazah Puspa? Karena berkaitan sepertinya dengan beliau. Ya, silakan Ustazah Puspa. Oke, Ustazah Emi via pesan. Oke. Kita bacakan. Oh, masih belum. Oke. Kalau hari ini ustazahnya agak silent ya, pendiam nih ustazahnya. Ini tidak di forum online, offline juga kok, nggak apa-apa. Oh. Oke. Hasil kita, maju praktek kita menjawab untuk kesehatan. Terima kasih Ustazah Hadijah, mewakili suara dari para ustazah. Kalau sejauh ini tadi adakah jawaban Sidin? Masih belum ya? Baik. Untuk kesehatan kata Ustazah Hadijah, kenapa kita menggunakan masker dan mencuci tangan? Kalau untuk pertanyaan yang pertama sudah dijawab oleh Ustadz Dedi. Ustazah, ulun yakin kalau peraturan ini kita sebagai orang dewasa itu sudah sangat paham dan tahu, dan insya Allah kita juga menjalankan aturan ini. Nah, kalau di anak-anak ini aturannya masih agak kadang suka dilanggar ya, berkendara tanpa helm. Dulu waktu zaman pandemi juga memakai masker itu masih agak susah diterapkan. Mencuci tangan juga begitu. Belum ada jawaban dari Ustazah Emi? Oke, belum. Baik, kalau begitu. Oh, Ustazah Puspa, raise hand. Baik, silakan Ustazah. Izin menambahkan sedikit mungkin saja terkait dengan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Berkaitan dengan penggunaan masker sendiri, sebenarnya dari segi kesehatan tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya infeksi secara silang baik itu antara pasien ke perawat atau perawat ke pasien, begitu juga dengan mungkin orang yang sakit dengan orang yang sehat, atau mungkin untuk meminimalisir droplet ketika ada seseorang yang terkena penyakit seperti batuk atau pilek. Kemudian berkaitan dengan kenapa kita harus mencuci tangan setiap saat, sebenarnya itu adalah salah satu hal berkaitan dengan personal hygiene, di mana tangan setiap harinya bisa menyentuh berbagai benda, bisa menyentuh berbagai bakteri dan virus yang secara kasat mata mungkin kita tidak bisa lihat. Makanya ada aturan kenapa kita harus selalu mencuci tangan, selain untuk kesehatan juga untuk menjaga kebersihan diri. Itu dari ulun saja. Terima kasih banyak Ustazah Puspa. Mantap. Iya, lengkap sekali penjelasan beliau. Jadi disertai juga dengan kenapa alasannya ya harus kita memakai masker dan mencuci tangan, baik di saat pandemi maupun mungkin ke saatnya kondisi sekarang ini. Kemudian kalau tadi pertanyaan dari jawaban dari Ustadz Dedi, kemudian jawaban dari Ustazah Puspa, ulun menangkap itu mengarah pada ini. Yang pertama, kalau aturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor itu adalah untuk keselamatan. Kemudian peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan ini alasannya adalah karena tadi Ustazah Puspa kesehatan dan kebersihan kata beliau. Nah, jadi Ustazah di sini ada kata keselamatan dan kesehatan. Nah, inilah yang kita maksud sebagai sebuah keyakinan.
Jadi di balik peraturan-peraturan yang ada ini, di balik aturan tentang penggunaan helm, itu ada sebuah keyakinan tentang keselamatan. Begitu pula di balik aturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan, itu ada keyakinan tentang kesehatan dan kebersihan. Nah, jadi antara aturan dan keyakinan itu memang saling berhubungan. Nah, mungkin kalau di sini Ulun ingin coba dituliskan saja di kolom chat, ini kira-kira karena nggak bisa semua, Ulun ambil yang ini untuk hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini kira-kira di balik aturan itu ada nilai kebajikan apa yang dituju. Silakan Ustadz saja klik ketik di kolom chat maksudnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Aturan itu ada nilai kebajikan apa di dalamnya? Disiplin, kenyamanan. Mungkin bisa diberi nomor 1, nomor 2. Karena kalau diedit lagi Ada anunya yang komen. Oh iya kah? Jadi Oh, kita maksudnya kebingung kalau kita materi karena bingung kemana arahnya. Nah, alhamdulillah sudah banyak yang chat di sini tentang kenyamanan, disiplin, pembiasaan disiplin, dan disiplin lagi. Jadi hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai ini nilai kebajikannya adalah disiplin. Betul sekali satu saja. Kemudian untuk dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini satu lagi mungkin peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kalau ini kira-kira nilai kebajikannya apa? Keamanan, ada lagi? Kalau menurut yang lain, kira-kira ini nilai kebajikan yang dituju apa? Oke. Baik. Nah, ini beberapa contoh peraturan yang sering kita buat, baik di kelas ataupun di kamar, mungkin di sekolah ataupun di asrama, satu saja. Nah, dalam aturan-aturan itu perlu juga kita gali, kira-kira di dalamnya ada nilai kebajikan apa yang ingin kita tanamkan pada siswa. Rasa aman juga. Baik. Terima kasih satu saja atas jawabannya. Nah, jadi tadi setelah dari beberapa pertanyaan yang Ulun ajukan, ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Disiplin, seperti tadi dalam aturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu di dalamnya terdapat nilai kebajikan atau keyakinan kelas disiplin. Kemudian kebersihan, keselamatan. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Nah, menjawab pertanyaan yang pertama, kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan-peraturan saja? Karena kan selama ini kita sudah punya banyak peraturan. Ya, tinggal kita jalankan aja nih peraturan yang ada gitu. Tidak perlu susah-susah kita cari apa atau kita ganti misalnya dengan keyakinan kelas. Nah, dari apa yang kami pelajari di program Guru Penggerak, ternyata, dan ini hubungannya juga dengan teori motivasi tadi, kita ingin menumbuhkan itu motivasi dalam diri anak yang sifatnya dari dalam atau motivasi internal atau motivasi intrinsik. Ya, jadi kalau dia melakukan sesuatu itu bukan karena menghindari hukuman, bukan karena ingin dapat imbalan, tapi karena memang dia ingin menghargai dirinya, karena dia meyakini ada sesuatu nilai gitu dalam dirinya. Nah, satu saja ketika anak-anak itu hanya mengetahui sebatas peraturan saja, maka itu belum cukup kuat dalam dirinya. Dorongannya belum cukup kuat dalam dirinya. Menurut pakar pendidikan, kalau dia punya nilai yang diyakini, maka itu akan akan lebih memotivasi dari dalam. Jadi akan membangun motivasi intrinsik dalam diri seseorang dan itu akan lebih kuat dan akan juga sifatnya jangka panjang. Jadi kita perlu saat ini memahamkan kepada anak-anak
apa sih arti sesungguhnya dari peraturan yang ada. Kemudian juga kita perlu nih menyampaikan atau juga memahamkan ada keyakinan apa di balik peraturan-peraturan yang ada. Nah, itu akan melahirkan kesadaran dari dalam diri dan motivasi yang kuat atau dorongan yang lebih kuat di dalam diri seseorang untuk bertindak. Nah, itulah kenapa kita tidak hanya membuat peraturan, tapi kita juga perlu membentuk keyakinan kelas. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Apa saja yang perlu kita perhatikan mengenai pembentukan keyakinan kelas, atau mungkin kalau dalam hal ini kami bicaranya di hadapan para musrif dan musrifah, jadi bisa aja ini diganti gitu, bukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, tapi keyakinan asrama atau keyakinan kamar gitu, kalau ada dibuat aturan-aturannya di kamar atau di asrama. Nah, yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu kan lebih rinci dan konkret. Misalnya tadi memakai helm itu peraturan, kemudian keyakinannya adalah tentang keselamatan. Kalau orang sekedar taunya aturan, kita harus pakai helm. Kalau dia memang pada dasarnya sudah orang yang taat, ya dia akan pakai helm. Tapi kalau mungkin dia itu kan aturannya kalau ada polisi aja kita pakai helm. Tapi kalau kemudian dia punya keyakinan ini untuk keselamatan, maka dia akan lebih taat lagi dalam menjalankan peraturan itu. Jadi keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak. Kemudian yang kedua berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi memang nanti hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kalau di pendidikan guru penggerak itu memang kita bicaranya nilai kebajikan universal. Jadi itu lepas dari nilai-nilai agama, lepas juga dari nilai-nilai kesukuan. Jadi, tapi menurut Ulun akan lebih kuat lagi kalau nilai-nilai agama itu kita masukkan juga di sini gitu. Jadi tidak sepenuhnya nanti kita bicara hal-hal yang sifatnya universal. Karena menurut Ulun nilai agama itu jauh lebih kuat. Kalau nanti landasannya adalah akidah, itu lebih kuat nantinya daripada sekedar tadi nilai kebaikan universal. Jadi boleh saja kalau di asrama atau mungkin di kelas kita juga menanamkan nih nilai-nilainya agama gitu, dasarnya adalah nilai agama. Akan lebih kuat lagi insya Allah. Kemudian yang ketiga, dibuat dalam bentuk yang positif, kalimatnya nanti kalimat positif gitu. Yang keempat, tidak terlalu banyak, jadi mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian yang kelima, itu bisa diterapkan di lingkungan yang jelas itu sesuatu yang reasonable dan realistis lah untuk dilakukan. Kemudian yang keenam, semua warga kelas atau warga asrama atau warga kamar itu ikut berkontribusi lewat kegiatan curah pendapat. Jadi tidak hanya nanti sifatnya itu satu pihak yang menentukan, tapi bersama-sama. Nah, itu untuk pembentukan keyakinan kelas. Kemudian, nah ini sebenarnya nanti ada langkah-langkah bagaimana nanti kita dalam membentuk keyakinan kelas. Tapi sebenarnya di sini Ulun acak langkah-langkahnya. Kira-kira yang mana yang harus lebih dulu dilakukan. Tapi kalau mengingat waktu, Ulun nggak bisa kasih challenge atau tantangan nih kepada ustadz-ustadzah untuk menyusun kira-kira yang mana yang harus dilakukan lebih dulu. Karena waktu kita sudah jam 9 lewat, jadi Ulun langsung sampaikan saja di sini. Tapi boleh nih kira-kira dari ustadz-ustadzah tebak dulu yang pertama kali harus kita lakukan nih yang mana? Yang A kah, yang B kah, yang C, D, E, F atau G? Yang pertama dulu, langkah pertama dulu. Kira-kira yang kita lakukan yang mana? Dari langkah-langkah ini untuk membentuk sebuah keyakinan kelas, kita lakukan yang mana dulu? Apakah yang A dulu? Menurut Pian? B. Yang B dulu. Oke. Tadi yang menyebut B itu siapa ya? Ustadz. Angkat tangannya dulu. Pakai di kanal Dedi di apa tuh? Di aplikasinya Ustaz, bukan tangan Pian diangkat. Oh, anunya ya, G. Itu saya. G. Kalau menurut Ustadz Dedi yang dilakukan adalah Yang B saja. G, yang B dulu. Baik.
Kalau menurut Ustazah Ulpah, apakah beliau ada hari ini? Mohon maaf, ulun nunjuk nih biar ada suaranya. Kalau menurut Ustazah Emi yang F. G. Hadir Ustazah. G. Ustazah Ulpah, bagaimana menurut Pian, yang mana duluan? Menurut ulun yang F juga Yang dulu. F juga Jadi minta pendapat dulu anak-anaknya ini untuk siswa-siswa maksudnya. G. Kalau Ustazah Zaifa Mutiara yang D. Oke, terima kasih Ustazah Ulpah, Ustazah Zaifa, dan Ustazah Emi. Ustazah Ulpah sama dengan Ustazah Emi tadi yang F. G. Jadi langkah yang pertama itu yang kita lakukan harus yang F dulu. Yang F dulu, kita mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk curah pendapat nih. Jadi karena memang kita harus melakukannya bersama-sama. Bisa jadi pancing-pancing nih dari anak-anak, kira-kira kita akan membentuk aturan apa ya gitu di anak-anak. Ini supaya enak, supaya nyaman di kamar kita nih perlu aturan apa ya gitu, atau di kelas agar kondisinya nyaman untuk semua. Kemudian baru setelah itu kita masuk ke langkah yang B, Ustadz. Mencatat semua masukan, semuanya ditulis aja, jangan disortir duluan. Oh ini nggak bagus, ini nggak tepat. Kita harus hargai pendapat dari semua murid, jadi kita catat dulu nih. Kalau semua sudah menyampaikan, baru nanti langkah yang D, Ustazah. Tadi Ustazah Zaifa Mutiara menyampaikan yang D, betul, itu adalah langkah ketiganya nanti. Kita susun keyakinan kelas itu dari yang peraturan, kalimat-kalimat peraturan tadi. Misalnya ada siswa yang bilang, dilarang buang sampah sembarangan. Oke, dilarang buang sampah sembarangan, ini kira-kira keyakinan kelasnya apa ya? Oh, tentang kebersihan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ada yang masih negatif, nah itu tadi kita ganti menjadi kalimat yang positif. Baru kemudian kita ke langkah yang A, kita tinjau kembali nih. Oh iya, mohon maaf, yang langkah D tadi kita ganti yang negatif jadi positif. Kemudian yang di langkah A-nya kita ubah dari peraturan-peraturan itu menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas apa. Jadi misalnya bukan dilarang, sudah diganti ya tadi dilarangnya, dilarang membuang sampah sembarangan, itu diganti jadi membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ternyata dari situ nilai keyakinan kelasnya adalah kebersihan. Kemudian baru kita ke langkah C, ditinjau ulang bersama. Kemudian kalau ada yang sama, ada beberapa aturan nih yang sama, ternyata keyakinan kelasnya itu boleh disatukan. Misalnya tadi mengenai dilarang membuang sampah pada tempatnya, merapikan barang-barang, itu mungkin masuk di satu keyakinan kelas yang sama, yaitu kebersihan. Nah, baru langkah yang berikutnya yang E, setelah keyakinan kelas dibuat, maka ditinjau ulang, disetujui, ditandatangani bersama, tidak hanya oleh guru, tetapi juga siswa yang ada. Tidak hanya oleh musrif, tapi juga oleh anggota kamar di sana yang ada. Baru nanti yang G, langkah terakhirnya itu kita taruh, harus ada nih bukti fisiknya, keyakinan kelas kita, keyakinan kamar kita apa, itu bisa diletakkan, ditempel di dinding agar terlihat jelas oleh semua warga kamar atau warga kelas. G, nah itu untuk langkahnya. Kemudian mudah-mudahan ini sudah cukup jelas, ulun beralih lagi. Nantinya Ustadz-Ustazah perlu ada pendalaman keyakinan kelas, tapi ini tidak langsung jadi tidak di satu waktu gitu, tapi ini bisa secara terus-menerus. Bagaimana keyakinan kelas itu kemudian dijabarkan. Misalnya di sini ada keyakinan kelas tentang hormat. Hormat ini, sikap hormat ini akan tampak pada perilaku yang bagaimana. Nah, ini perlu juga dijelaskan ke anak-anak, atau mungkin kita ajak juga anak-anak untuk berdiskusi. Nah, keyakinan kelas hormat ini akan tampak pada perilaku datang tepat waktu, menyapa teman, mengembalikan barang, dan mengucapkan terima kasih. Tapi sebaliknya, keyakinan kelas hormat ini akan berlawanan dengan sikap seperti hadir terlambat, acuh kepada teman, tidak mengembalikan barang. Nah, jadi di sini mereka tahu gambarannya, oh apa sih yang berlawanan atau bertentangan dengan keyakinan kelas. Nah, begitu juga ketika ada keyakinan kelas rasa diterima dan dimiliki,
Berarti di sini sikap yang tampak nanti adalah melibatkan semua anggota. Memberikan kata-kata yang membesarkan hati, bukan sebaliknya. Menjenguk atau menanyakan kabar jika kurang sehat atau ada yang mendapat musibah. Nah, yang tidak menunjukkan itu adalah berarti mengucilkan salah satu teman. Berarti kalau ini terjadi, keyakinan kelas ini perlu ditinjau ulang. Kemudian marah kalau ada yang berhasil atau iri, acuh tak acuh terhadap teman, ada yang sakit misalnya di kamar lagi sakit, nah nggak ada yang peduli, nggak ada yang ngurusin. Nah berarti ini keyakinan kelas ini yang perlu kita kuatkan lagi atau kita ingatkan lagi. Nah itu mengenai keyakinan kelas. Penjelasan mungkin masih kurang lengkap dari Ulun, tapi mudah-mudahan ini sudah bisa memberikan gambaran. Nah berikutnya Ulun juga diberikan amanah untuk menyampaikan tentang ini, kebutuhan dasar manusia. Tadi sempat disinggung oleh Ustadz Saini. Nah, jadi Ustadz saja kami dalam pendidikan guru penggerak itu diperkenalkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi dalam rangka untuk membangun budaya positif, baik itu di sekolah ataupun di asrama, salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah bagaimana kita memahami kebutuhan dasar yang itu akan mendasari perilaku dari siswa-siswa kita. Nah, jadi seringkali kalau ada kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi pada diri siswa, itu akan memunculkan respon berupa perilaku buruk. Jadi sebenarnya kalau ada siswa kita yang melakukan pelanggaran gitu, berperilaku buruk, maka bisa jadi salah satunya itu karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, jadi kita perlu nih untuk mengetahui. Nah, Ulun mau menyampaikan dulu di sini ada studi kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada cukup waktu nggak ya? Mungkin 1 menit Ulun minta tanggapan dari Ustadz atau Ustazah. Kalau Bu Hanfian ada di posisinya Ibu Ambar nih, apa yang akan dilakukan? Mudah-mudahan ada yang mau berpendapat. 1 orang dari Ustadz atau Ustazah. Bagaimana kalau Ustazah? Belum nggak hafal. Ustazah siapa ya? Ustazah Puspa udah. Ustazah Upa sudah. Ustazah Zaifa sudah. Oh, Ustadz saja kalau begitu. Bagaimana kalau Ustadz Mukni? Gimana Ustadz? Tanggapannya Ustadz terhadap kasus ini? Kapan saja bisa diulang? Yang ada di tampilan presentasi, Ustaz. Terlihat, bisa terbaca loh, Ustaz. Oke. Doni, karena dapat makanan tambahan Doni. Doni, iya. Oh iya, kita kita makan siang. Ye, gimana Ustaz? Kalau mungkin pertama bisa dipanggil dulu Doninya secara pribadi berdua, terus langsung saja ditanya, diceritakan keadaannya dan ditanya kenapa dia melakukan itu. Setelah itu baru kita bisa memilih tindakan selanjutnya saja. Menurut Pian, kira-kira apa alasannya Doni melakukan itu, Ustaz? Mungkin karena dia anak-anak, jadi bisa tidak diberi bekal yang cukup, atau dia mau
bekal seperti temannya, Mm-mm. behiri lah itu saja. Mm-mm. Mm-mm. Mungkin Oke. seperti itu. Nggih, baik. Terima kasih banyak Ustadz Mukni atas tanggapannya. Nggih, jadi ini contoh kasus. Bisa jadi memang ada kita temukan setelah tadi misalnya makanan tambahan dari Ustadz saya ini. Ada yang merabut di makanan tambahan kawannya. Nah, nggih. Jadi menurut seorang psikiater dari Amerika Serikat, beliau bernama William Glasser, dalam choice theory, beliau mengatakan bahwa seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Dan tujuan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, jadi kalau ada seseorang melakukan sesuatu, itu pasti ada tujuannya, dan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, di sini menurut William Glasser ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, dan ini sifatnya fisiologis. Kemudian 4 kebutuhan yang lain di sini sifatnya psikologis, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, jadi 5 kebutuhan dasar ini Ustaz saja yang perlu kita pahami dari murid-murid kita. Dan kita bantu mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan ini agar nantinya mereka bisa menjadi manusia yang seutuhnya, kemudian tadi tidak berperilaku buruk atau tidak berperilaku negatif. Karena biasanya perilaku buruk atau perilaku negatif itu adalah respon dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Bingung gitu bagaimana cara memenuhinya, sehingga akhirnya mereka mengekspresikannya gitu dengan melakukan perilaku buruk atau melanggar aturan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini kebutuhan yang bersifat fisiologis, biologis. Kebutuhan untuk survival. Ini yang terkait dengan sandang, pangan, papan, rasa aman juga. Kalau anak tidak mendapatkan rasa aman belajar, maka dia tidak akan bisa belajar dengan baik di sekolah. Ketika dia ada yang kurang gitu dari pangan, sandang atau papannya, misalnya dia belum makan gitu, dia merasa lapar, itu juga pasti berpengaruh pada aktivitas belajarnya. Kemudian kalau misalnya ada sesuatu yang menyebabkan ada masalah gitu di rumah, misalnya sedang ada, misalnya kemarin ada bencana banjir gitu, rumahnya kebanjiran. Nah, gimana dia bisa ke sekolah dengan rasa aman? Gimana dia bisa melaksanakan aktivitas belajarnya dengan baik? Itu pasti akan sangat berpengaruh. Jadi kebutuhan dasar yang pertama ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini yang sifatnya fisiologis, biologis, yang berkaitan dengan basic needs-nya manusia. Kalau ini terpenuhi, maka contohnya kebutuhan akan rumah. Orang-orang homeless, tapi kalau di tempat kita mungkin nggak ada yang siswa itu homeless, tidak punya rumah. Tapi mungkin yang lain gitu. Mungkin ulun menemukan ada beberapa siswa ulun yang datang ke sekolah itu lapar, dengan keadaan lapar, di rumah tidak makan, bukan karena nggak ada makanan, tapi nggak sempat makan. Itu sangat berpengaruh juga pada perilakunya. Kemudian yang berikutnya, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ada sebuah quote yang ulun ingat sampai sekarang, yang ulun dapatkan dari seorang teman, bahwa kalau ada siswa yang dia sudah mendapatkan kasih sayang di rumah, maka dia akan datang ke sekolah untuk belajar. Tapi kalau di rumah dia belum dapat kasih sayang, maka dia akan ke sekolah untuk mencari kasih sayang itu. Jadi belum bisa lagi diarahkan untuk belajar karena yang kasih sayangnya tadi belum terpenuhi. Yang mudah-mudahan kita sebagai guru, pendidik, pengajar di sekolah bisa memberikan kasih sayang kalau ada siswa kita yang di rumah belum mendapatkan dari orang tua atau dari lingkungan terdekatnya, karena itu juga termasuk kebutuhan dasar. Kemudian rasa diterima. Orang yang paling cuek sekalipun jauh di lubuk hatinya dia pasti ingin merasa bisa diterima oleh orang lain. Nah, bisa jadi murid-murid kita ada nih yang ternyata di kebutuhan ini mereka belum terpenuhi. Mereka merasa belum diterima oleh
lingkungannya, oleh teman-temannya. Ulun pernah punya dulu siswa yang seperti itu, murid yang seperti itu. Bahkan bukan hanya murid yang tidak, teman-temannya yang tidak menerima, orang tua murid juga tidak menerima. Jadi ketika kenaikan kelas, ada beberapa orang tua murid yang berpesan ke ulun, anak ulun jangan ditempatkan sekelas dengan si A ini ya Ustazah. Ya Allah, di situ ulun rasa sebegitu buruknya kah murid ulun nih sampai kawannya kada mau mengawani, orang tua murid juga kada mau anaknya sampai berkawan. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi dari diri murid kita, rasa untuk diterima. Dan sebagai seorang pendidik juga jangan sampai kita tidak mau menerima siswa kita karena kondisinya yang berbeda dengan yang lain. Jadi kita juga perlu nih lebih dulu memberikan kebutuhan ini kepada siswa-siswa kita. Kita mau menerima mereka apa adanya dengan segala keunikannya. Tidak hanya menerima siswa yang baik-baik saja, tapi juga siswa yang masih bermasalah dengan perilakunya. Karena di dalam dirinya dia perlu ini, dia memerlukan ini, kebutuhan ini untuk dipenuhi. Kalau ini tidak terpenuhi, ya dia akan semakin berperilaku buruk gitu dan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti terus dia boleh melakukan apa saja. Dia boleh melakukan apa yang dia mau. Tapi kebebasan di sini maksudnya kita memberikan dia pilihan untuk melakukan sesuatu. Dan ini juga berkaitan dengan kemandirian, bagaimana mereka diberikan kesempatan untuk membuat pilihan, kemudian mengendalikan arah hidup. Ini terlebih pada remaja. Ulun menemukan salah satu siswa ulun itu baru-baru ini dia bermasalah, perilakunya buruk. Ternyata ulun mendapati bahwa dia tidak terpenuhi di kebutuhan dasar ini atau kebebasan ini. Ternyata di rumah dia sangat dikekang, dibatasi, dia tidak boleh ini, tidak boleh itu, overprotektif dari orang tuanya, jadi tidak memiliki kebebasan sehingga akhirnya di sekolah terlampiaskannya dengan perilaku-perilaku yang kurang baik. Jadi ini juga adalah kebutuhan dasar yang perlu kita penuhi. Akhirnya kepada anak ini ulun banyak berdialog kalau menyampaikan sesuatu, jadi tidak bersikap seperti orang tuanya yang mengatur dia harus melakukan apa. Berikutnya, kebutuhan dasar yang juga perlu dipenuhi adalah kesenangan. Kalau kita tidak merasa senang itu kan betapa menderitanya kita. Begitu juga dengan murid-murid kita. Kalau mereka belajar, ya memang belajar harus serius gitu. Memang belajar juga perlu fokus, tapi bukan berarti tidak ada kesenangan di dalamnya. Kalau kita bisa memasukkan unsur-unsur yang membuat anak-anak bisa senang dalam belajar, kita bisa memenuhi kebutuhan dasar ini, karena termasuk kebutuhan dasar. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Sedih sekali rasanya kalau murid kita harus belajar di ruang kelas itu dengan suasana yang tegang, tertawa aja dimarahin atau dilarang oleh gurunya, itu suasana yang sangat rasanya menderita sekali gitu. Jadi menyediakan pembelajaran yang menyenangkan itu juga bisa memenuhi kebutuhan dasar kesenangan untuk anak-anak kita. Terus nggak ada salahnya juga kalau di waktu-waktu di luar KBM itu kita mengajak mereka bicara santai dan bercanda juga, itu bisa memunculkan kesenangan. Kalau dulu ulun di SD itu di luar KBM itu kami menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bikin mereka bisa mendapatkan kesenangan, dan ulun punya dulu siswa yang ada masalah dengan perilaku, tapi kalau disediakan nih, diberikan medianya gitu untuk dia bisa mendapatkan kesenangan itu, dia jauh lebih bisa diarahkan dan dibimbing, karena salah satu kebutuhannya adalah ini gitu, kesenangan. Kemudian ini mengenai kebutuhan yang kelima, yaitu penguasaan. Jadi setiap orang itu sebenarnya mereka ingin bisa kompeten melakukan sesuatu, kompeten kompeten dalam bidang-bidang tertentu gitu. Kita juga merasa kalau kita bisa melakukan sesuatu dengan baik, kita menguasai sesuatu itu rasanya kita akan suka gitu, kita akan menyenangi hal tersebut. Tapi kalau tidak ada satupun hal yang kita berkompeten untuk melakukan tuh kayak jadi minder, akhirnya kita tidak antusias untuk melakukan sesuatu. Jadi
kebutuhan dasar terhadap penguasaan ini berkaitan dengan kompetensi untuk melakukan sesuatu, kekuatan untuk mencapai sesuatu, untuk terampil dan diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi kalau ada mungkin siswa kita yang kita lihat perilakunya masih bermasalah gitu, mungkin karena di akademik dia sangat lemah. Nah, bisa jadi karena di kebutuhan dasar penguasaan ini dia belum menemukan lagi, belum terpenuhi lagi. Mungkin perlu kita carikan sarananya, di mana dia bisa menjadi kompeten. Mungkin kalau di akademik nggak bisa, di hal yang di luar akademik itu bisa kita arahkan. Sehingga dia punya kompetensi di satu bidang tertentu, mungkin ya tidak harus selalu di akademik, sehingga terpenuhilah kebutuhan dasar ini. Baik, yang terakhir Ustaz saja. Ini sebuah catatan yang penting bagi ulun pribadi bahwa perilaku buruk murid itu tidak dapat dibiarkan. Namun perlu dipahami dan ditindaklanjuti dengan mengajak murid berefleksi. Ngajak mereka untuk bicara, menggali kira-kira ada kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari diri mereka, dan kita berusaha, berupaya bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan itu, dan akhirnya mereka dapat belajar dari kesalahan yang dilakukannya. Oke, mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf kalau waktunya panjang sekali. Ini sudah singkat dan mungkin ini belum lengkap dari apa yang ada dalam materi mengenai keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Mudah-mudahan di kesempatan lain atau di forum lain Ustaz saja bisa memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai hal ini, dan ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Baik, ulun kembalikan kepada Ustadz Mahyuni. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Ayo dong beri icon gitu. Respon. Nah, beri respon dong. Ya, terima kasih. Baik, alhamdulillah sudah disampaikan materi yang sangat luar biasa. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Itu penting nanti kita pelajari. Nah, baik, sebelum masuk ke materi terakhir, kita ice breaking dulu lah. Udah tegang nih, banyak mendengarkan pemaparan nanti malah ngantuk. Baik, sederhana saja. Kalau misalnya ulun sebut ular, maka posisi tangannya menjauh. Sing. Nah, gitulah. Posisi begini, ular. Sing. Nah, menjauh. Iya. Kalaunya cacing, merapat. Nah, itulah, ular menjauh, cacing merapat. Nah, itu. Sederhana saja, nggih. Baik, kita coba, silakan. Tangannya merapat dulu. Unta, wah, tidak ada unta lah, tidak ada unta. Ular, iya. Cacing, oke. Ular. Oh, semakin panjang. Cacing. Oke. Ular cacing. Iya. Cepat ya. Ular cacing. Nah. Sekarang kebalikan. Kalau cacing panjang, ular tepuk. Ular tadi apa ular? Tepuk, cacing panjang. Oke. Cacing. Ular. Cacing ular. Oke, tepuk tangan kita semua. Baik, terima kasih. Baik, silakan materi yang terakhir kita. Oh ya, memberitahukan nanti pada saat kita mau akhir kegiatan kita, nanti kita ada sesi foto bareng ya. Foto bareng. Oke, silakan Ustazah Uca, minta tolong slide-nya. Yang sama dengan Ustadz saya ini tadi ya, Ustadz? Iya, betul. Yang sama tadi? Iya. Tunggu ya. Tentang ya punya. Oh iya, cari aja dulu. Iya nih. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya mohon maaf. Nah, ini dia. Hey. Nah, ini dia. Ada restitusi 5 posisi kontrol. Nah, baik.
Eh, baik, sebelumnya ulun salam dulu lah, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih atas kehadirannya dan kesetiaannya serta kesediaannya mengikuti kegiatan pengimbasan ini dari awal sampai saat ini. Jadi intinya apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan bagi kita dan dapat kita aplikasikan di kegiatan kita sehari-hari, baik di dalam kelas maupun di asrama. Baik, restitusi ya, restitusi tadi sempat disampaikan oleh Ustadz Saini, ada restitusi. Kemudian tadi Ustazah Cahyanti juga menampilkan ada tabel ya, ada tabel, ada lupa apa tadi ya, pokoknya ada yang kesepakatan, ada restitusi gitulah. Nah sekarang kita masuk ke restitusi. Apa sih restitusi? Nah ternyata restitusi itu ada lima. Dulu sebelum kita masuk ke CGP, mungkin yang paling banyak kita lakukan adalah posisi nomor 1. Ya, posisi nomor 1 sebagai seorang penghukum. Ya, penghukum. Dan mungkin masih berlaku sampai saat ini. Ya, posisi kita sebagai penghukum ya. Jadi kalau misal dalam kelas dia sering ribut, maka untuk menenangkannya maka mungkin kita akan melakukan hukuman ya. Misalnya dia ribut nih, kemudian kita hukum, kalau kamu ribut silakan berdiri di depan papan tulis menghadap teman-teman, kakinya diangkat. Nah, misalnya seperti itu. Kalau di asrama misalnya, misalnya menaruh pakaiannya sembarangan, itu baju kamu sembarangan, itu hukumannya harus push up 15 kali 10 misalnya. Seperti itu posisi penghukum itu dulu itu menjadi posisi yang sangat luar biasa, favorit ya, untuk menenangkan siswa. Jadi contohnya tadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, kemudian orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Jadi intinya di situ kita yang berkuasa, murid itu yang salah dan harus ditekan. Ya, penekannya macam-macam, adalah hukuman fisiknya macam-macam. Misalnya suruh lari keliling lapangan sampai pingsan misalnya, atau dengan kata-kata yang tidak enak itu didengarnya. Jadi ketika kita posisi penghukum, artinya kita memiliki kuasa penuh atas diri mereka. Nah yang kedua ini posisi kontrol kita adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lembut. Nah, membuat rasa bersalah, kemudian akan menggunakan keheningan ya, yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, mungkin merasa bersalah atau rendah diri. Contohnya, misalnya akan kita abut, pian nih ribut kada kasihankah lawan ustad, lawan ustazah Nina sudah uyuh menggaduhi pian. Ulun ini sudah tuhuk nah, kayak apa lagi ustazah nih menghadapi bubuhan pian. Wah, misalnya kayak gitulah. Itu adalah membuat rasa bersalah atau ustadznya. Ustadz nih kayak apa lagi? Nah, sudah memadahi pian sudah jua. Anaknya apa gerang buhan pian nih? Kada kasihankah lawan ulun, lawan ustadz? Karena ustadz disangiti kepala sekolah. Wah, itu adalah rasa bersalah, pembuat rasa bersalah. Nah, itu posisi kontrol kita di situ. Kemudian ada lagi yang ketiga. Nah, yang ketiga posisi teman. Oh, ini kayak kawan. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Ya, larannya kawan itu ya Allah kayak kawan. Kemudian namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif, atau berdampak positif.
Positifnya akan terjalin hubungan yang baik antara guru dan murid. Dampak negatifnya, kalau kita membuat mereka kecewa, maka kita akan dicap orang yang pengkhianat. Wah, kisahnya aja Pian nih mau ulun, padahal Pian nih, wah gitu akhirnya lah. Tapi positifnya kita akan mudah bergaul dengan anak, dengan murid ya. Kemudian kita bisa menjadi tempat curhatnya kita kalau menempatkan posisi kontrol kita sebagai teman. Yang berikutnya yang keempat, pemantau. Ini berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Kemudian dengan menggunakan sanksi ya atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang memantau, gitu ya. Baik, jadi pada posisi pemantau kita tuh mengawasi. Kemudian kita punya landasan. Landasan kita apa? Yaitu landasan kita peraturan atau konsekuensi. Misal kita punya peraturan di kamar tuh, misalnya buang sampah, berarti konsekuensinya membersihkan, gitu kan. Nah, posisi kita harus memantau, itu membuang sampah. Pian ingatlah apa kira-kira konsekuensi kita, apa peraturan kita. Nah, kita mengingatkan. Kemudian kita selain mengawasi, kemudian mengingatkan dengan konsekuensi yang sudah kita buat bersama-sama. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, manajer. Nah, posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi ini guru berbuat sesuatu bersama murid, ya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di posisi ini kita tidak langsung menjudge murid seperti yang disampaikan Ustaz saya ini tadi. Kita mendiskusikannya dengan murid, kemudian mempersilahkan murid memiliki rasa tanggung jawabnya. Kemudian kita dukung murid untuk menemukan solusi permasalahannya sendiri. Nah, posisi manajer ini adalah posisi kontrol yang paling ideal, ya, ideal. Jadi ketika murid mendapatkan sebuah permasalahan, dia punya masalahan, kita tidak langsung memberikan solusi. Ya, tidak langsung memberikan solusi. Kita ajak bicara dulu, kemudian kita dengarkan mereka berbicara, ya mempersilahkanlah dulu, persilahkan. Kemudian kita mengingatkan. Kemudian kita suruh muridnya untuk berpikir, kira-kira kalau seperti ini solusi dari Pian seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira kalau kita sudah mengetahui ini, posisi kita di mana, gitu ya. Jadi yang paling basic sekali adalah penghukum, dan penghukum sudah mulai ditinggalkan. Membuat rasa bersalah pun sudah mulai ditinggalkan. Jadi ada 3 ya, jadi teman, pemantau, dan manajer. Dan harapan kita ke depannya bisa posisi kita adalah sebagai manajer. Jadi posisi kontrol di sini adalah kita sebagai guru, ya, sebagai musrif atau musrifah itu dalam menangani hal murid, kebiasaan murid, atau misalnya ada murid melanggar kesepakatan yang sudah kita buat, ya. Nah, disitulah posisi kita sebagai apa? Apakah penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Dan ini terkait dengan apa yang disampaikan Ustazah Cayanti tadi. Ada peraturan, ada keyakinan, ya, ada peraturan, ada keyakinan. Jadi peraturan itu sifatnya ya konkret, ya. Keyakinan itu kita buat bersama-sama dengan siswa. Misal gini, keyakinan tadi itu
Supaya kamar kita bersih, kira-kira apa yang kita lakukan? Nah, seperti itu tadi. Nah, itu yang kita terapkan. Nah, setelah itu dibuat, kemudian baru kita masuk ke posisi kontrol yang ada ini. Jadi harapannya nanti kita bisa menjadi posisi kontrol kita upayakan untuk 1 dan 2 itu kita mulai tinggalkan. Ya. 3, 4, dan 5 itu kita lakukan, dan kalau bisa kita hanya di poin 5 saja atau 4 dan 5 saja nanti posisi kontrol kita. Nah, jadi seperti itu ya kawan-kawan semuanya. Jadi harapannya nanti tidak ada lagi kita sebenarnya menghukum siswa. Tidak ada lagi seperti itu. Membuat seolah-olah kita tuh merasa bersalah. Jadi ketika kita membuat diri kita merasa bersalah, nanti efeknya ke anak, anak pun akan ikut merasa bersalah juga. Nah, jadi kalau bisa nanti kita pemantau atau manajer, seperti itu. Oke, next. Ada segitiga restitusi. Apalagi nih, ya. Segitiga restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Kemudian tindakan ini adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan lebih berfokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, mungkin kalau melihat dari kata-katanya agak bingung ya, agak bingung apa sih tindakan-tindakan tawaran apa nih. Nah, jadi kita masuk ke contoh saja. Slide berikutnya apa itu saja? Bisa minta tolong? Lupa nih. Ya, langsung ke sini saja ya. Jadi segitiga restitusi itu adalah ketika anak ada masalah, ya ada masalah, kita tidak langsung pertama tidak langsung menjudge anaknya, kemudian kita tidak langsung memberikan solusinya, kemudian kita juga bukan kita yang mengambil memberikan solusi, bukan kita. Jadi gini langkah-langkahnya. Yang dimaksud segitiga restitusi itu menyelesaikan sebuah masalah tanpa masalah. Ini iklan nih berarti. Masalah tanpa masalah. Jadi gini, misal ya contoh. Ada anak misalnya. Ada anak misalnya dia itu pakaiannya itu tidak rapi. Apa yang kita lakukan? Misalnya hari Senin itu harus pakai dasi dan bagi masuk ke dalam. Nah, ini kasus yang kita temukan sehari-hari ini. Hari Senin dan Rabu sama Jumat. Senin Rabu pakai dasi dan masuk ke dalam. Jumat masuk ke dalam pakaian pramuka. Nah, ketika kita menemukan ada anak yang misalnya hari Senin pakaiannya keluaran, dasinya tidak rapi. Nah, itu kita ajak bicara, kita bawa ke sudut mana gitu kan, ajak bicara. Kemudian yang kita lakukan yang pertama tadi adalah hilang saja, bisa minta tolong ditampilkan kembali slide-nya. Oke, nah ini langsung ya. Jadi pertama kita ada menstabilkan identitas. Maksudnya apa sih menstabilkan identitas itu? Jadi misalnya contohnya gini, menstabilkan identitas. Ketika anak itu bajunya berkeluaran, dasinya tidak rapi, Yang kita menstabilkan itu gini. Mungkin gini, oh ya, pertama, kenapa baju pian jadi berkeluaran, dasinya kada rapi itu kenapa? Kenapa jadi pian kayak itu? Jawaban anak kan beda-beda tuh, bisa jadi jawabannya ulun kayak ini nyaman, baju keluaran ini nyaman misalnya. Ulun dasi kayak ini jadi lebih nyaman gitu lah. Nah ini contohnya ya. Jadi
kalau ulun baju berkeluaran ulun rasa gagah teh, rasa nyaman doang, atau dasinya nah miring-miring nih ulun rasa keren gitu kan. Kemudian apa ketika kita mendapat jawaban anak yang seperti itu, nah seperti yang contoh tampilkan ini, jadi kita tidak mengkatnya, oh kada kayak itu harusnya, hari Senin tuh baju harus pakai dalam, dasi harus rapi, nah, bukan seperti itu. Yang namanya menstabilkan identitas itu adalah seperti ini, ketika jawabannya ulun merasa gagah, ulun merasa nyaman baju berkeluaran, jawaban kita apa? Jawaban kita seperti ini, oh iya, ulun ja mungkin kalau seumuran pian pasti nongka itu, ulun wah gagah tuh pang, baju keluaran nih keren, wah keren, baju oh dasi tuh harus dilonggarkan, seperti itu. Jadi kita menstabilkan dulu identitasnya anak, kita samakan persepsinya dulu dengan anak. Nah, jadi oh ya ulun ja mungkin seusia pian akan seperti itu. Nah jadi, nah setelah itu kan ada di tanda itu, kamu berhak merasa seperti itu. Jadi dengan bahasa kita, ya ulun mungkin ya seperti itu. Oke, next saja. Setelah menstabilkan identitas, dan kemudian kita validasi, apa sih? Validasi tindakan yang salah. Nah, oh iya, pian baju berkeluaran pasti pian punya alasan gitulah. Nah, tapi pian selain baju berkeluaran ini kira-kira pian adalah berokok di luar jam sekolah. Mungkin jawaban, oh kada saya ulun kada mau nah kayak itu kada bagus. Oh, kada merokok, ngepep. Oh kada juga saya ulun apa ngepep tuh kada. Mungkin jawabannya seperti itu. Nah, jadi kita validasi tindakan yang salah. Oh, berarti pian bagus saja, berarti hanya baju berkeluaran yang pian lakukan, pian kada sampai umpat-umpatan berokok, pian kada sampai umpat mengelem, atau pian kada sampai umpat-umpatan jadi gangster misalnya, yang meresahkan masyarakat. Ya, nah padahal kalau pian umpat itu lebih dahsyat. Nah, pian ini kan cuma berkeluaran baju aja gitu kan, cuman dasinya aja yang kada beres kan. Oh, berarti pian masih mending lah daripada mereka yang umpat gangster, masih mending daripada mereka yang merokok atau yang ngepep. Seperti itu. Nah, itu namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian, nah baru kita masuk ke menanyakan keyakinan. Makanya tadi itu berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ustazah Cahyanti tadi. Membuat keyakinan kelas. Bukan peraturan ya, sekali lagi bukan peraturan. Tapi membuat keyakinan. Jadi yang terakhirnya kita kembalikan lagi. Jadi misalnya tadi kasusnya adalah hari Senin, bajunya berkeluaran, dasinya kada rapi. Nah, kemudian kita kembalikan ya, sebelumnya tadi kita menstabilkan identitas ya, menstabilkan identitasnya gitu dengan menyamakan frekuensi. Oh iya, mungkin kalau Ustadz seumuran pian ngulungin baju bisa berkeluaran juga karena merasa gagah. Atau misalnya kalau putrinya yang ketujuh menyingsing tangan baju, oh mungkin ulun dulu kayak itu juga, ulun kada paham karena itu ulun rasa nyaman menyingsing baju misalnya. Atau lu kada pakai ciput tuh, iya bisa ulun dulu bisa kada pakai ciput, mungkin agak-agak ribet gitu kan. Kita samakan dulu frekuensi kita dengan anak. Mungkin itu akan menstabilkan identitas mereka. Baru masuk ke tadi validasi tindakan yang salah. Validasi yang salahnya adalah pian kayak itu. Kalau mungkin misalnya kalau putri kalau keluar pian tetap pakai kerudung, kalau lah kada sampai melepas, kalau lah, nah seperti itu. Jadi ketika mereka inggih saja ulun kada sampai melepas kayak itu. Dan kita hargai yang yang ia tidak melepas kerudung itu. Tadi juga kalau yang putra kada sampai ngepep, kada sampai ikutan gangster. Nah, itu juga kita hargai. Jadi kita validasi tindakan yang salah yang pertama tadi. Oh, untung pian lah hanya baju aja yang berkeluaran. Atau tadi, oh untung pian lah kada bemenset. Menset apa sih? Yang dipakai di kepala itu. Nah, itu aja pian untungnya itu aja, di luar masih berkerudung ya, dan sebagainya. Nah, setelah itu baru kita masukkan keyakinan. Caranya kayak apa? Nah, jadi gini, kalau misalnya baju tadi.
Nah, kira-kira menurut keyakinan yang kita lakukan di sekolah hari Senin itu kayak apa Gerang? Seragam yang harus kita lakukan kayak apa Gerang? Seragam yang harus kita gunakan. Nah, baru kita kembalikan. Jadi ketika kita melakukan menanyakan keyakinan tadi, secara tidak langsung kita menimbulkan motivasi intrinsik siswa. Karena apa? Karena di sebelumnya kita sudah melakukan yang namanya keyakinan bersama. Kalau di kelas keyakinan kelas, kalau di asrama keyakinan asrama. Kita kembalikan ke sana. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Insya Allah kalau kita melakukan ini, kita dengan anak itu nyaman, ya, kita anak itu nyaman. Kemudian kita juga akan menumbuhkan sikap intrinsik anak menyadari terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian kita lakukan segitiga restitusi dalam hal penanganannya. Seperti itu. Kira-kira yang bisa Ulun sampaikan. Mohon maaf ini waktunya sudah lebih dari 1 jam. Bagaimana kawan-kawan narasumber? Ulun minta masukannya dulu. Karena tidak mungkin kalau kita menampilkan video ya. Tidak mungkin. Jadi intinya di segitiga restitusi itu terkait dengan posisi kontrol kita. Kita posisi penghukum tadi ada sebagai merasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dan di segi 3 restitusi ini adalah, kalau lihat ini adalah latihan kita sebagai manajer, posisi kontrol kita sebagai manajer. Latihannya di mana? Di latihannya di segitiga restitusi. Baik, itu yang bisa Ulun sampaikan. Mungkin bagaimana nih Ulun minta pendapatnya dulu kepada narasumber. Kita cukupkan saja kah? Karena udah lebih dari 1 jam. Dibuka dulu forum tanya jawab Ustaz kalau ada yang memang mau disampaikan atau ditanggapi dulu. Oke, baik. Kita buka tanya jawab 2 orang saja berarti lah. 1 ustadznya, 1 ustazahnya. Silakan. Betul. Ini menarik sebenarnya nih. Inggih, jadi memang kami ini awalnya ingin menyampaikan di forum guru penerapannya di sekolah dan di kelas, tapi juga sepertinya penerapan disiplin positif ini bisa dilaksanakan di asrama dan di kamar. Namun kira-kira semuanya apakah bisa diimplementasikan, tapi ataukah ada yang kayaknya di poin ini kami belum bisa deh gitu. Gitu. Jadi gini, yang mungkin kita perlu juga nih mendengar dari musrif dan musrifah. Oke, silakan. Atau mungkin gini, usulan Ulun, kalau misalnya ini kan suatu hal yang menarik nih, yang kita sampaikan disiplin positif ini dari pemaparan pertama sampai terakhir ini menarik. Kalau saran Ulun nanti buka forum tersendiri saja, kita bahas betul-betul. Mungkin waktunya jangan malam lah, jangan malam. Dan jangan online. Mungkin nanti Mudir bisa memfasilitasi karena ini penerapannya sangat bagus sekali dan ini juga akan berkesesuaian dengan apa yang akan kita terapkan di kelas. Jadi antara kelas dan asrama itu nanti akan berkesesuaian. Seperti itu usulan Ulun. Karena kalau melihat di rekaman layar itu sudah hampir 1 jam 48 menit sudah. Kita menyita waktu istirahat kawan-kawan nih, kasihan. Bagaimana menurut Ulun kita buka forum aja nanti tersendiri, modanya pertemuan tatap muka, jangan daring dan waktunya jangan malam. Dipaskan sampai pukul 22 Ustaz, karena kan biasanya musrif sampai jam 10 juga nih mendampingi siswa. Biasanya mendampingi anak-anak kan sampai jam 10 juga. Oke, kalau begitu ya lanjut. Oke, kira-kira gimana? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau tidak ada pertanyaan bisa tanggapan sekalian lah. Kita bikin rekaman pesan kesannya lah. Bagian dari videonya. Umpan balik awal sebenarnya kita diminta lah oleh Ustaz Haji lah. Tapi umpan balik ya.
Ada kemarin diminta Ustazah yang memberikan umpan balik. Kalau di offline kemarin tuh mereka kayaknya tertulis lah. Bikin Google Form untuk umpan balik. Jadi nama, kemudian umpan baliknya apa. Jadi lebih nyaman. Jadi mereka bisa melakukannya kapan saja. Ada dibatasi jawaban. Misalnya besok pagi kah, kenapa apa? Kita bikinkan form aja. Boleh. Ya, kita kirimkan lo tugasnya. Ini mau dengar tanggapan secara langsung deh Ustaz, beneran. Pengen dengar tanggapan secara langsung. Oke, ulun minta tolong pian Ustazah Cahayanti, Ustazah menunjuk satu ustazah, satu ustadz lah. Yang belum ya? Ustazahnya aja pian tunjuk. Tanggapan. Berarti tanggapan ini untuk keseluruhan kalau lah, bukan gitu ya. Oke, silakan. Ustazah Puspa sudah tadi. Sebenarnya ustazahnya sudah semua sih, cuman nggak apa-apa ya, nih tanggapan. Ustazah Zaifa mungkin. Ya, silakan Ustazah Zaifa berikan tanggapannya mengenai kegiatan kita, mengenai disiplin positif dari awal sampai akhir. Itu seperti apa? Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih Ustazah, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun izin menanggapi. Kalau menurut Ulun dari awal sampai akhir tadi tuh sangat amat bermanfaat buat kami di asrama. Cuman memang ada agak sulit untuk diterapkan semuanya karena contohnya kayak misalnya pendisiplinan positif, ada yang melanggar satu pelanggaran, mungkin buat mereka itu hal yang kenapa itu dilanggar Ustazah, padahal ada papa jua kayak itu. Nah, kayak misalnya tidak berserudung keluar dari kamar, sedangkan kan di dalam situ juga perempuan semua, dan kalau ditagur tuh kayak ketawa-ketawa aja, tapi setelah dicatat dikasih punishment diulangi lagi, jadi tidak memberi efek jera buat mereka Ustazah. Jadi bingung, kayak misalnya punishmentnya kan tidak boleh yang macam-macam ya. Jadi tapi orangnya ya itu lagi yang melanggar kayak gitu. Jadi ya itu sih Ustazah tanggapan Ulun mengenai peraturan kayak ini. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah Zaifa atas tanggapannya. Baik. Siapa lagi yang Ustadz lagi? Silakan. Siapa? Ustadz absen. Untuk absen juga silakan untuk mengisi. Terpantau baru 5 yang mengisi. Untuk linknya di kolom pesan. Di kolom chat silakan diisi absennya ya, daftar hadir. Baik, siapa Ustadz kalau ada yang bersedia untuk memberikan tanggapan mengenai Ustadz Dedi, Ustadz Tukni yang sudah bicara lah. Yang sudah bicara itu. Berarti yang belum tinggal siapa lagi? Ustadz Hamzah. Ustadz Hamzah. Ustadz saya ini itu Ustazah Zaifa kada bisa akses absennya. Iya kah? Ustazah Hamzah nggak bisa, nggak ada mic, itu gimana ceritanya? Ada error kalau ada mic-nya aja. Ya. Wah, nenek. Ustadz Pai belum? Nah, ya. Pai. Ya Ustaz, sebagai salah satu admin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanggapi yang sudah disampaikan itu sangat luar biasa. Hampir 5 tahun menghadapi siswa asrama, berbagai macam problem yang sudah dihadapi, itu banyak betulnya. Setiap pelanggaran yang siswa lakukan pasti ada sebab. Contoh, kurangnya kasih sayang atau tuh dikekang, itu pasti. Maka setiap mereka itu melanggar harus kita pahami dari sisi mana dan kenapa mereka bisa melakukan itu. Kadang para musyrik memikirkan, misal dia itu ngerokok
ketahuan ngerokok, pasti kan mikir, oh berarti di rumah tuh nggak dibolehin. Ada dua pilihan, antara orang tuanya ngerokok tapi ngelarang anaknya, dan yang kedua terlalu dikekang, akan tetapi lingkungannya mendukung mereka untuk merokok. Maka itu yang harus dipahami. Apalagi kan ada anak-anak kita yang dengan keunikannya masing-masing. Maka itulah tugas kami, itu memahami mereka, bukan segala sesuatu itu menjudge atau punishment anak itu, tapi harus kita tahu, cari tahu dan gali lagi apa yang membuat mereka seperti itu. Itu adalah PR bagi kami semua, bagaimana cara masuk ke alam dan ke dunia mereka, sehingga mereka itu bisa lempeng curhat ke kita, sebagaimana seorang musyrik itu adalah sebagai bisa jadi kakak atau orang tua pengganti sekaligus. Apalagi kan orang musyrik ini kan 24 jam lah kalau bisa dihitung waktu. Apalagi aktivitas mereka malam, seharusnya tidur kan, apalagi di sekolah itu berbagai macam teman. Otomatis ada semua yang bisa mereka ceritakan, bahkan teman itu bisa jadi masalah bagi mereka. Kalau tidak kita lakukan waktu, ke siapa lagi mereka harus bercerita. Nah, melihat dari yang disampaikan tadi, itu sangat relevan yang terjadi di lapangan. Kalau kita selalu menjudge seorang siswa itu salah-salah terus, maka itu akan terjadi penekanan di siswanya, dan sehingga mereka itu merasa tidak betah, bahkan harus ke siapa mereka bercerita. Ya, itu aja saja dari Ulun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya luar biasa ini. Oke. Ya, wah, lupa beri reaction. Aduh, sorry. Aduh, Ustazah tadi ingat di mana? Nah, beri reaction tuh. Baik, terima kasih atas tanggapannya ya, refleksinya. Kira apa lagi nih kita nih? Iya, sudah bisa ditutup saat. Oke, sudah ya. Foto dulu dong, dokumentasi. Dokumentasi guys. Bisa Ustadznya, mungkin Ustaznya kalau kada bisa kada apa-apa lah. Off cam. Ustadznya kalau bisa off cam. Oh, gantengnya Ustaz Pak Ina. Wah, aduh. Ustazah Ucanya bisa on cam ya kan, soalnya bisa Ustazah, alhamdulillah. Ustazahnya kalau bisa on cam saja. Kita siap kan? Oke. Ya, 1, 2, 10. Siapa yang mijik? Ulun nggak? 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih. Baik, alhamdulillah kegiatan kita pada malam ini sudah luar biasa. Dan kalau ulun usulnya, Ustazah Ucai ada tindak lanjut setelah ini, kita follow up kegiatan ini, karena ulun merasa penting sekali untuk latihan penerapannya. Jadi kalau hanya sebatas dapat materi saja tidak diterapkan, mungkin tidak akan berkesan. Dan ulun sendiri pengen ikut pengen terus melatih segitiga restitusi, posisi kontrol, kemudian menciptakan lingkungan yang positif, dan terlebih lagi yang paling pertama, kalau menurut ulun yang paling urgent itu adalah membuat keyakinan itu yang luar biasa, kesepakatan dengan anak-anak itu yang luar biasa. Jadi diawali yang ada yang diberikan Ustazah Uca yang ABC tadi itu bagus tuh. Itu nanti bisa kita lakukan urutan yang mana dulu yang kita lakukan dan seterusnya. Jadi kalau kita mengikuti itu, insya Allah nanti akan mempermudah kita. Tidak, maksudnya kita kada bingung gitu, apa yang harus dilakukan gitu. Jadi dengan adanya acuan tadi itu akan mempermudah kita dalam membuat lingkungan positif di tempat kita berada. Jadi seperti itu. Baik, sekali lagi ulun ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah bersedia mengikuti kegiatan diseminasi atau pengimbasan apa yang kami dapatkan di program calon guru penggerak, dan ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan juga kawan-kawan di sini kalau memang ada kesempatan mengikuti program
calon guru penggerak diikuti saja kalau misalnya ada kesempatan itu, karena luar biasa sekali. Kita akan menemukan hal yang baru. Baik, sebelum kita tutup, kita doa dulu. Kira-kira siapa Pak Zaini yang ditunjuk untuk doa? Yang belum, Pak Zaini, silakan. yang belum ada aja lagi. Siapa lagi? Ustadz Ripan. Ya, Ustadz Ripan bisa. Ustadz Ripan, ya Ustadz, silakan. Bisa. Marilah kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.